Kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi adalah tragedi yang terukir dalam lanskap tanah Pasundan, sebuah narasi tentang cinta yang terlarang oleh takdir dan waktu. Bagian pertama, pengasingan sang putri. Di sebuah kerajaan besar di Jawa Barat, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya begitu termasyur hingga para pangeran dari berbagai penjuru negeri datang melamar. Namun, Dayang Sumbi menolak semuanya. Ia memilih untuk mengasingkan diri di sebuah gubuk di tepi hutan bersama seekor anjing setia bernama Tumang. Suatu sore, saat Dayang Sumbi sedang asyik menenun kain di teras gubuknya, torak, alat tenunnya, terjatuh ke bawah panggung gubuk. Karena merasa malas dan lelah, ia berucap tanpa berpikir panjang. "Siapapun yang mengambilkan torakku, jika ia laki-laki akan kujadikan suami, jika ia perempuan akan kujadikan saudara," gumamnya malas. Tak disangka, Tumang lari mengambil alat itu dan meletakkannya di depan kaki Dayang Sumbi. Sang putri terperanjat. Ia tahu Tumang bukanlah anjing biasa, ia adalah titisan dewa yang dikutuk. Namun, sumpah telah terucap. "Oh Dewata, apa yang telah aku lakukan?" tangis Dayang Sumbi. "Tumang, kau adalah suamiku sekarang." Mereka pun hidup bersama, dan dari hubungan itulah lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat yang diberi nama Sang Kuryang. Bagian kedua, tragedi di hutan perburuan. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tangkas. Ia sangat gemar berburu di hutan ditemani oleh Tumang yang ia tahu hanyalah anjing peliharaan setianya, bukan ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya. "Sang Kuryang, ibu sangat mengidamkan hati menjanang. Pergilah berburu bersama Tumang, dan jangan pulang sebelum kau mendapatkannya." "Baik ibu, aku akan membawakan hati menjanang yang paling segar untukmu," jawab Sang Kuryang dengan penuh semangat. Namun hari itu nasib buruk menimpa. Hingga matahari mulai condong ke barat, tak seekor menjanang menampakkan diri. Sang Kuryang mulai kehilangan kesabaran. "Tumang, kejar menjanang itu. Kenapa kau diam saja?" teriak Sang Kuryang saat melihat seekor menjanang di kejauhan. Tumang hanya diam. Ia tahu menjanang itu adalah jelmaan dewa yang tidak boleh dibunuh. Karena kesal dan merasa dihina oleh pembangkangan si anjing, Sang Kuryang mengarahkan anak panahnya. "Jika kau tidak mau membantuku, maka jantungmu yang akan menjadi penggantinya." Wus, anak panah melesat. Tumang tewas seketika. Sang Kuryang mengambil hati Tumang dan membawanya pulang ke rumah. Di rumah, Dayang Sumbi memasak hati itu dengan sukacita. Namun setelah makan, ia merasa ada yang janggal. "Sang Kuryang, di mana Tumang? Sejak tadi aku tidak melihatnya." Sang Kuryang menunduk. "Ibu, maafkan aku tidak mendapatkan menjanang, jadi aku membunuh Tumang dan mengambil hatinya untukmu." Wajah Dayang Sumbi memucat, amarahnya meledak seketika. "Apa? Kau membunuh ayahmu sendiri?" Tanpa sadar, Dayang Sumbi memukulkan sendok kayu ke dahi Sang Kuryang hingga menimbulkan luka yang dalam. "Pergi kau, jangan pernah kembali ke hadapanku, anak durhaka." Sang Kuryang kesakitan dan ketakutan. Ia berlari meninggalkan rumah, masuk ke dalam hutan dan mengembara tanpa arah. Akibat luka itu, ia kehilangan ingatannya tentang siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Bagian keempat, pertemuan dua insan. Tahun-tahun berlalu, Sang Kuryang telah tumbuh menjadi pria dewasa yang sakti mandraguna. Dalam pengembaraannya, ia tiba di sebuah daerah yang sangat indah. Di sana, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang duduk di depan sebuah gubuk. Wanita itu adalah Dayang Sumbi. Karena ketaatannya pada dewa, ia diberikan karunia awet muda selamanya. Sang Kuryang tidak mengenali ibunya, dan Dayang Sumbi pun tidak menyadari bahwa pria gagah di depannya adalah putranya yang hilang. "Duhai jelita, siapakah namamu? Seumur hidupku aku belum pernah melihat kecantikan sesempurna ini," ujar Sang Kuryang terpesona. "Namaku Dayang Sumbi pengembara, siapakah engkau?" "Aku hanyalah seorang lelaki yang sedang mencari tujuan hidup, dan kurasa aku telah menemukannya di sini, pada dirimu." Cinta tumbuh di antara mereka. Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi
dan sang putri pun menerimanya. Namun suatu hari sebelum pernikahan, sang Kuryang meminta Dayang Sumbi merapikan ikat kepalanya. Saat menyisir rambut sang Kuryang, Dayang Sumbi terbelalak. Ia melihat bekas luka di dahi pria itu. "Bekas luka ini, bagaimana kau mendapatkannya?" tanya Dayang Sumbi dengan suara bergetar. "Aku tidak ingat banyak, tapi dulu saat kecil ibuku memukulku dengan sendok kayu karena aku melakukan kesalahan besar." Lemaslah seluruh sendi Dayang Sumbi. Ia menyadari bahwa calon suaminya adalah putra kandungnya sendiri. Bagian kelima, syarat yang mustahil. "Sang Kuryang, dengarkan aku, kita tidak bisa menikah, aku adalah ibumu," kata Dayang Sumbi dengan air mata berlinang. Sang Kuryang tertawa keras. "Mana mungkin, ibuku pasti sudah tua renta sekarang, sedangkan kau masih semuda mawar yang baru mekar. Kau hanya sedang mencoba menolakku." Sang Kuryang tetap bersikeras untuk menikah. Sadar bahwa kata-kata tidak akan mempan, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat yang mustahil diselesaikan dalam 1 malam. "Baiklah, jika itu maumu, akan kukabulkan," jawab sang Kuryang penuh percaya diri. Malam itu, sang Kuryang mengerahkan ribuan jin dan makhluk halus untuk membantunya. Mereka menebang pohon raksasa untuk dibuat perahu dan membendung sungai dengan batu-batu besar. Menjelang tengah malam, pekerjaan itu hampir selesai. Danau mulai terisi air dan perahu raksasa itu sudah hampir jadi. Dayang Sumbi panik. Ia berdoa kepada dewa meminta pertolongan. Kemudian Dayang Sumbi mengumpulkan para wanita di desa. Bentangkan kain sutra merah di ufuk timur. Tumbuklah lesung agar ayam-ayam jantan mengira fajar telah tiba. Langit pun memerah karena pantulan kain sutra. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Para jin yang sedang bekerja ketakutan. "Fajar sudah tiba, kita harus pergi," teriak para jin sambil menghilang kembali ke alam gaib, meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas. Bagian ketujuh, terciptanya tangkuban perahu. Sang Kuryang menyadari bahwa ia telah ditipu. Amarahnya meluap hingga mengguncangkan bumi. "Dayang Sumbi, kau telah mencurangiku," teriaknya membelah malam. Dengan kekuatannya yang dahsyat, sang Kuryang menendang perahu besar yang belum selesai itu. Perahu itu melayang jauh dan jatuh terlengkup di tengah lembah. Seketika, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung yang besar. Gunung itulah yang hingga kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, perahu yang terbalik. Dayang Sumbi lari ketakutan menuju hutan. Di sebuah tempat bernama Gunung Putri, ia pun menghilang secara gaib atau ngahayang. Sementara sang Kuryang terus mengejarnya hingga ia pun menghilang di dalam kegelapan hutan, meninggalkan legenda yang abadi bagi masyarakat Jawa Barat.